Bab 57. Halu. Cheo. Gue seketika tremor mendengar sebutan jabatan tersebut. Gue nggak lagi bermimpi, kan? Gue nggak lagi ngigau, kan? Batin gue. Ayo, Tuan Muda. Saya akan mengantarkan Tuan Muda ke ruangan kerja Anda. Tutur Pak de Ferguson. Gue yang semula tadi berhenti berjalan karena saking terkejutnya, kini mulai melangkah kembali. Gue ikuti Pak de Ferguson. Kami masuk ke dalam lift. Lift itu pun melaju ke atas hingga melewati beberapa lantai. Kemudian sampailah kami ke lantai 4. Lift pun terbuka. Kami keluar dari tempat kecil tersebut. Lalu kami berjalan menuju ke sebuah ruangan yang masih tertutup rapat. Ceklek. Silahkan masuk Tuan Muda. Mulai sekarang, ini adalah ruangan Anda. Ucap Pak de Ferguson sembari membukakan pintu ruangan di hadapan gue. Gue pun masuk. Gue langsung terkesima. Asli, ruangannya mewah banget. Anjir. Juga luas, seluas hati otornya. Ruangan yang katanya jadi tempat kerja gue ini berisi meja dan kursi kayak di film-film. Bangku yang diduduki oleh seorang bos besar. Udah gitu di tengah-tengah ruangan terdapat sofa panjang yang kelihatan empuk dan kenceng banget kayak T3-nya si cantik. Di sisi kanan ada jendela besar-besar yang langsung menghadap ke pemandangan luar. Perabotan-perabotan yang menghiasi ruangan ini pun terlihat mewah-mewah. Ini benar ruangan saya, Pak De. Gue berusaha memperjelas. Benar, Tuan. Ini adalah ruangan Tuan Muda. Jawab Pak de Ferguson. Tubuh gue pun semakin teremor. Tuan Muda. Panggil Pak de Ferguson. Ya, Pak De. Apa Tuan mengidap penyakit buyutan? Enggak, Pak De. Saya sehat, kok. Enggak punya penyakit apa-apa. Jelas gue. Tapi kok tubuh Tuan Muda tremor? Oh, ini karena saya saking syoknya, Pak De. Pak de Ferguson tampak mengulum senyum. Kalau begitu saya tinggal dulu ya, Tuan Muda. Tuan Muda bisa melihat-lihat dulu ruangan ini. Misal butuh bantuan, Tuan Muda tinggal menghubungi seseorang lewat telepon yang ada di situ. Pak de Ferguson menunjuk telepon intercom yang ada di atas meja. Baik, Pak De. Gue pun mengiyakan. Pak De pun beneran pergi dari ruangan ini. Sedang gue segera melangkah semakin masuk, lalu kemudian. Yeay, gue udah jadi orang kaya. Teriak gue sambil berjingkrak-jingkrak girang. Cobain kursi kerja gue dulu ah. Gue hampiri kursi empuk berwarna hitam tersebut. Gue segera mendudukinya, dan menghentak-hentakan bokong gue dengan sekuat tenaga. Gila, nyaman banget kursinya. Setelah puas dengan kursi kerja, gue beranjak. Gue giliran menghampiri sofa panjang di dalam ruangan ini. Gue segera merebahkan tubuh di sofa tersebut. Gue coba berposisi miring, terlentang, juga tengkurap. Bahkan gue coba mengangkang, kayang, koprol, salto, juga goyang ngebor di sofa tersebut. Asli, sofanya nikmat banget buat dia apa-apain. Abis itu, gue beranjak. Gue berjalan berkeliling ke sekitar ruangan ini. Gue melihat-lihat satu persatu perabot yang ada di sini. Lalu tiba-tiba jiwa klepto gue pun meraup tempat. Tim-tim gue ambil hiasan dinding berukuran kecil, yang kemudian gue masukin ke dalam saku jas yang gue kenakan. Lumayan. Nanti pulang dari sini, gue akan menjualnya ke pasar loak. Ah, hehehe. Gue terkekeh dengan ide licik gue tersebut. Kemudian langkah gue menuju ke jendela. Gue segera membuka jendela lebar tersebut. Gue melongo keluar. Awau. Teriak gue udah kayak Tarsan. Hei, kalian. Lihat gue. Gue sekarang adalah seorang CEO. Gue adalah orang yang kaya raya. Gue nggak lagi miskin kayak dulu. Ucap gue entah tertuju ke siapa. Pokoknya kesombongan gue harus terlampiaskan. Hahaha. Tapi sayangnya yang ngelihatin gue di luar dan di bawah sana cuma Kang Cendol, Kang Bakso, Kang Kupat Tahu, Kang Parkir, sama Kang orang gila yang lagi rebahan di emperan toko. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan pintu terdengar, yang otomatis menghentikan apa tengah gue lakuin. Ceklek. Pintu pun terbuka. Rupanya kakek gue dan Pak de Ferguson lah yang datang. Bagaimana cucuku? Apakah kamu suka dengan ruangan ini?
Ucap si kakek sambil mendekat dengan kursi rodanya ke arah gue. Suka. Ata suka banget, kek. Ruangan ini beneran bagus dan mewah. Timpal gue. Si kakek pun tersenyum menanggapinya. Apa ini benar-benar akan jadi ruangan Ata? Kek? Tanya gue. Tentu. Ini adalah ruangan kamu. Bahkan bukan cuma ruangan ini, tapi seluruh gedung ini adalah milik kamu. Ucap si kakek. Hehehe. Gue pun hanya terkekeh menanggapinya sambil terduduk di sofa. Kamu sudah tahu kan, kalau kamu akan jadi seorang pemimpin di perusahaan ini menggantikan kakek. Ucap si kakek. Iya, kek. Ata sudah tahu. Tadi Pak De Verguso yang ngasih tahu. Gue sekilas melihat ke arah Pak De Verguso. Jadi mulai hari ini, kamu yang akan bertanggung jawab penuh atas perusahaan ini. Kamulah yang akan mengelola semuanya. Tetapi kamu tenang saja. Jika ada kesulitan kakek akan membantu kamu. Dan para staf kepercayaan kakek juga akan membantumu. Iya, kek. Gue mengiyakan penjelasan si kakek. Oh iya. Kalau kamu memimpin perusahaan, kamu juga pasti butuh sekretaris. Kakek sudah mempersiapkan beberapa. Kamu tinggal memilihnya. Ucap si kakek lagi. Verguso. Suruh mereka kemari. Titahnya kepada Pak De Verguso. Baik, Pak. Timpal Pak De Verguso. Si Suyit. Gue terkejut. Gusi. Pak De Verguso memanggil para calon sekretaris gue dengan siulan bibirnya. Mirip-mirip kankernet anggota kalau lagi godain N4 KSMP. Pintu ruangan gue pun terbuka. Tampak ada beberapa wanita cantik masuk ke dalam ruangan gue. Mereka langsung berdiri di hadapan gue dan si kakek. Kamu bisa memilih salah satu di antara mereka. Yang itu namanya Luna Maya. Yang itu Ariel Tatum. Itu Pevita Pierce. Terus yang itu Lali Nesha. Si kakek menunjuk satu persatu dari mereka. Asli, mereka cantik-cantik semua. Jadi bikin tegang. Apalagi kemudian, mereka tampak bersikap aneh. Ada yang main mata ke gue. Ada yang melet-melet ke arah gue. Juga ada yang lagi bacain mantra ajen-jaran goyang buat gue. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gue terus-terusan istighfar. Takut kegoda sama mereka. Gue kan udah punya istri. Jadi apapun yang terjadi, gue tetap harus setia. Gimana cucuku? Kamu pilih yang mana? Tanya si kakek. Ata nggak akan milih siapapun. Kek? Lah. Kakek terheran dengan keputusan gue. Kok gitu? Kenapa cucuku? Apa mereka kurang cantik? Tanyanya. Bukan, kek. Justru karena mereka cantiklah jadinya Ata nggak akan milih salah satunya. Ata kan mau setia dengan istri kesayangan Ata. Jelas gue. Si kakek tampak terkagum-kagum dengan sikap gue. Tetapi kemudian. Asik. Lirihnya. Kok asik? Kek? Tanya gue. Kalau kamu nggak mau milih, ya udah semuanya buat kakek aja. Hehehe. Si kakek terkekeh. Sedang gue hanya mampu menelan ludah. Ingat umur, Pak. Bisik Pak De Verguso ke telinga kakek. Maksudnya? Si kakek kebingungan. Enco kakek kan kadang-kadang kumat. Taitit bapak kan juga sudah nggak bisa menegang. Jelas Verguso. Iya juga ya. Si kakek tampak kecewa dan langsung berputus asa. Sore harinya. Silahkan masuk tuan muda. Tita Verguso sambil membukakan mobil buat gue. Anu, Pak De. Saya bisa pulang sendiri, kok, naik bus. Tolak gue. Soalnya gue ngerasa nggak enak kalau terus-terusan ngerepotin dia dan beberapa laki-laki berjas hitam. Mana ada seorang CEO perusahaan besar masih naik bus. Celetuk Pak De Verguso. Ayo, tuan muda. Saya antar pulang saja. Dia memaksa gue. Akhirnya gue pun patuh. Gue segera masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi penumpang. Sedang dia duduk di depan di sebelah si pengemudi mobil. Mobil pun melaju pergi meninggalkan kawasan PT. Wah! Melaju dengan kecepatan sedang. Pak De. Panggil gue di tengah-tengah perjalanan kami. Ya, tuan. Pak De Verguso menengok ke arah gue. Emang PT, wah itu perusahaan apa sih? Pak De?
Perusahaan yang bergerak dalam bidang keanuan. Maksudnya? Gue kebingungan. Perusahaan kamilah yang memproduksi produk-produk anu. Misal, keendom, obat kuat, dan obat memperpanjang alat vital terbesar se-Asia Tenggara. Klek. Seketika gue tertegun. Asli, VRno sekali perusahaan yang akan gue pimpin ini. Nanti saya akan memberikan berkas-berkas penting tentang perubahan UH untuk Tuan. Biar Tuan muda bisa mempelajarinya. Ucap Pak De Ferguson. Iya, Pak De. Gue tinggal iyain aja. Setelah obrolan tersebut gue pun terdiam sambil menikmati perjalanan. Tetapi kemudian gue sadar. Jalan yang sedang dilewati mobil yang gue tumpangi ini, bukan jalan menuju ke alamat rumah gue. Pak, ini bukan jalan ke rumah saya. Pak, ucap gue ke supir yang juga berjas hitam. Tuan tenang saja, kita memang tidak menuju ke alamat rumah Tuan muda. Sahut Pak De Ferguson. Dialah yang malah menimpali ucapan gue. Lalu kita akan kemana? Nanti setelah sampai saya akan kasih tahu. Tuan, ucapnya. Asli, dia bikin penasaran banget. Gue pun berusaha sabar. Gue kembali menikmati perjalanan. Hingga akhirnya mobil berhenti di sebuah basemen apartemen mewah di pusat kota. Kok, kita berhenti di sini, Pak De? Tanya gue. Mulai sekarang, Tuan muda akan tinggal di apartemen ini. Apa? Gue terkejut. Pak De lagi bercanda, kan? Gue berusaha memperjelas. Saya tidak sedang bercanda, Tuan muda. Balas Pak De Ferguson. Tapi saya kan sudah punya tempat tinggal, Pak De. Tinggalkan saja tempat tinggal Tuan yang lama. Gak mungkin kan seorang CEO perusahaan besar masih tinggal di perumahan kecil kayak gitu. Gumam Pak De Ferguson. Iya juga ya. Gue setuju dengan ucapannya. Mari, Tuan muda. Kita turun. Ajak Pak De Ferguson. Ia segera keluar dari mobil. Lalu segera membukakan pintu untuk gue. Kita berdua pun masuk ke dalam lift yang ada di lokasi basemen. Kita segera menuju ke atas. Ke lantai 10. Ting. Lift pun terbuka. Kami segera keluar. Gue terus ngikutin langkah Pak De Ferguson. Hingga kami pun berhenti di depan sebuah unit apartemen. Unit dengan nomor ke-65. Dia menekan tombol password pintu apartemen tersebut. Lalu pintu pun segera terbuka. Silahkan masuk, Tuan. Mulai sekarang, ini adalah tempat tinggal Tuan. Ucap Pak De Ferguson. Gue langsung terperangah dengan keadaan di dalam ruangan apartemen. Ruangan yang tampak begitu mewah. Iya, Pak De. Timpal gue ke paket Ferguson. Kalau begitu saya tinggal ya, Tuan. Di dalam almari sana ada 3 kunci mobil. Kalau Tuan ingin pergi, Tuan tinggal memakainya salah satu di antaranya. Pak De Ferguson menunjuk almari yang bertengger di ruang depan. Itu mobil siapa? Pak De? Tanya gue. Mobil milik Tuan muda. Milik saya? Gue serasa nggak percaya. Iya, milik Tuan muda. 3-tiganya. Benar. 3-tiganya. Asli, mulut gue hampir keluar busa saking terkejutnya. Enggak nyangka begitu banyak kejutan yang disiapkan kakek buat gue. Saya permisi ya, Tuan. Pamit Ferguson lagi. Kali ini dia benar-benar pergi dari hadapan gue. Sedang gue setelah seorang diri, langsung berjingkrak-jingkrak gilang kayak pas tadi gue menduduki posisi CEO di perusahaan. Beberapa hari kemudian. Tiat. Handphone gue bergetar saat gue lagi serius mengemudikan mobil. Rupanya ada pesan masuk dari si cantik. Mas Atta kok lama datangnya? Pestanya hampir dimulai loh. Pokoknya aku nggak mau tahu. Mas Atta harus datang. Walau nggak pakai jas juga nggak apa-apa. Kok? Mau pakai kaos partai nggak masalah. Yang penting datang. Titik. Ini permintaan D3 dek bayi di perutku soalnya. Gue seketika mengulum senyum membaca pesan tersebut. Iya, gue akan datang. Ini lagi perjalanan ke sana. Balas gue. Setelah itu gue masukkan kembali HP nangka kroak milik gue ke dalam kantung jas mewah yang gue kenakan. Gue kembali konsentrasi mengemudikan mobil. Kali ini gue kemudikan dengan kecepatan penuh. Karena gue nggak mau si cantik kelamaan menunggu. Selang beberapa menit kemudian, gue pun akhirnya sampai.
Gue masuk ke dalam area hotel yang jadi tempat diselenggarakannya pesta perusahaan Gondal-Gandul Group. Gue parkirin mobil mewah gue di tempat yang disediakan. Gue pun segera turun dan segera berjalan ke halaman samping hotel, tempat yang akan dijadikan titik acara. Halaman dengan kolam renang luas. Tempat yang semakin terlihat mewah karena dekorasinya yang begitu indah. Ada balon-balonnya, ada kertas krepnya, dan tak lupa, juga ada badutnya. Ini pesta perusahaan, atau pesta EN4KTK, batin gue. Tap, tap, tap. Gue berjalan masuk ke area. Seketika para tamu undangan yang hadir langsung melihat ke arah gue. Mata mereka nampak ada bayang-bayang lop-lopnya. Kayaknya mereka lagi terpesona dengan sosok gue. Apalagi para wanitanya. Mereka tampak grepe-grepin S3 langkangan. Sepertinya rahim mereka pada gatal karena melihat ketampanan gue. Mas Atta. Terdengar suara panggilan. Ternyata si cantik. Ia tampak berjalan mendekat ke arah gue sambil melihat gue dengan tatapan yang sama kayak yang lainnya. Tatapan himsah rahim basah. Gila. Mas Atta cakep banget. Keren. Berkarisma banget. Ucapnya setelah sampai di hadapan gue. Ini juga. Ini kan jas mahal. Wah, sepatu Mas Atta juga bermerek. Wih, Mas Atta pakai jam tangan mahal juga. Ia memperhatikan penampilan gue dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ngomong-ngomong Mas Atta pinjem barang-barang ini dari siapa? Tanyanya. Enggak minjem, kok. Jawab gue. Terus? Ya punya gue sendiri. Masak sih? Dia sama sekali gak percaya. Gue kan sekarang kaya. Gue udah jadi CEO di perusahaan besar. Hahaha. Cantik malah tertawa. Lalu. Halu. Celetuknya. Langsung ke bab selanjutnya. Hari ini up 2 bab.